Selang beberapa jam setelah penetapan KPU, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran kantor DPP PKB. Usai berjabat tangan, Prabowo dan Muhaimin langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival. Namun, keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rumah Susun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kunjungan itu dilakukan sesaat pasca Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Gibran sampai di Rusun Muara Baru pukul 13.35 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh anak-anak penghuni rusun. Sambil berjalan, Gibran menyelami warga dan membagikan susu gratis. Muara Baru dipilih menjadi lokasi pertama untuk dikunjungi karena Gibran ingin mendengarkan masalah warga di permukiman padat penduduk. April 2024, hari ini waktu menunjukkan pukul 13:04 ya, waktu Indonesia Barat, artinya siang bolong nih di Jakarta. Dan kita bisa merasakan di sini suasana kesejukan dari cuaca di sini. Entah ini artinya bahwa cuaca Jakarta ini juga sejuknya, mengikuti sejuknya kontestasi politik yang sedikit mencair, apalagi setelah pidato Pak Presiden terpilih masa bakti 2024-2029 Pak Prabowo Subianto tadi. Kita langsung saja bincang-bincang bersama dengan Bung Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2, elit Partai Golkar, elit juga di TKN. Saya nggak tahu elit di mana lagi ya Bang kira-kira. Tapi yang jelas suasananya sudah cair hari ini Bang. Dan bisa cerita sedikit ketika tadi Pak Prabowo akhirnya salaman dengan Pak Anies. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya bahwa 2 hari belakangan ini kita melihat situasi yang ya patut kita syukuri. Kemarin sudah diputuskan MK, sudah terpilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Hari ini secara resmi KPU juga sudah menetapkan Presiden terpilih itu ada Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita adalah Mas Gibran Rakabuming untuk 5 tahun ke depan. Tentu kita tadi memberikan apresiasi ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin juga datang untuk menunjukkan sikap kenegarawanan ya, menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh sistem atau mekanisme yang sudah kita atur gitu. Dan saya kira kita harus mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ke depan ini yang kita butuhkan adalah kebersamaan kita, soliditas kita. Jadi saya kira komunikasi yang tadi secara non verbal ditunjukkan oleh pasangan 01 ini saya kira cukup membuat kita optimis menghadapi 5 tahun ke depan. Tapi kaget atau terkejut nggak tadi dengan kehadiran Anies dan Muhaimin? Saya kira enggak ya, kan memang diundang ya. Iya betul. Semua pasangan calon diundang oleh KPU. Tadinya kita dulu berharap harusnya pasangan 03 juga hadir, ya. Tapi saya kira di momen yang lain, saya kira juga nanti akan secara perlahan kita semua bisa memahami bahwa babak kompetisi sudah selesai. Sekarang kita memasuki babak baru yang kita harus sama-sama bahu-membahu untuk bangsa dan negara. Bang Doli, kalau kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi mengenai pidatonya yang prinsipnya adalah membuka kerjasama seluas-luasnya, sekaligus menekankan bahwa yang bersangkutan adalah akan menjadi presiden bukan hanya bagi yang memilihnya, tapi bagi seluruh rakyat yang juga tidak memilihnya, begitu. Prinsipnya adalah rekonsiliasi ya.
Apa betul bahwa sudah ada partai yang akan berlabuh ke koalisi dalam TKN ini? Ya, pertama saya kira memang harus dipahami sama-sama bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah presiden dan wakil presidennya rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Bukan lagi presiden wakil presidennya 02, bukan lagi hanya presiden wakil presidennya yang memilihnya saja, tapi sudah menjadi presiden kita semua. Jadi kedua tokoh inilah rakyat Indonesia sudah memberikan mandat penuh kepada mereka untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, bicara tentang soal bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan ini, saya kira kan ini narasi yang sudah selama ini juga disampaikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya ya, tantangan yang luar biasa, ini memang dibutuhkan soliditas kita sebagai bangsa gitu. Dan itu harus dimulai dari komunikasi politik ya. Tentu Pak Prabowo sebagai pemenang dan kemudian sebagai presiden, nanti setelah dilantik sebagai penanggung jawab politik ya, harus juga terdepan untuk membangun soliditas dan persatuan itu. Nah, oleh karena itu apa yang memang sudah direncanakan dan sudah dilakukan juga untuk membangun komunikasi dengan kekuatan kekuatan politik yang lain, termasuk partai-partai politik kemarin yang tergabung dalam 0103, itu adalah langkah yang tepat saya kira ya. Dan begini ya, ada dua pemaknaannya. Pertama adalah bagaimana tadi komunikasi ini penting ya, komunikasi antar elit ini penting untuk kemudian bisa terbawa efeknya pada masyarakat kita yang tetap juga harus bersatu. Gitu. Nah, yang kedua, urusan hasil komunikasi politik itu apakah mereka ikut berada dalam pemerintahan atau tidak, itu kembali ke kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai politik. Tapi kalau saya memandangnya, apapun keputusan masing-masing partai politik, baik itu ikut dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya ya. Karena begitu ada terbangun komunikasi, kita berkomitmen untuk membangun bangsa negara, terlepas di dalam atau di luar pemerintahan, itu semua kepentingan untuk bangsa dan negara. Belakangan pasti Bang Doli juga udah dengar disebutkan bahwa Pak Gibran selaku wakil presiden terpilih ya, akan melihat peluang akan bertemu dengan kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, termasuk Pak Anies tadi sudah ketemu dengan Pak Muhaimin. Iya, saya kira bagus, semuanya harus ketemu ya. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang sudah memasuki babak baru ya. Tidak lagi ada cerita ke belakang. Ini cerita ke belakang sudah selesai, Pilpres sudah selesai, sudah terpilih siapa yang menang, siapa yang diberi mandat. Kedepannya harus sama-sama, semua elemen harus diajak komunikasi. Jadi saya kira apa rencana yang dilakukan oleh Pak Gibran sebagai Wapres terpilih untuk mengkomunikasi dengan semua ya, termasuk ketua partai politik, itu adalah hal yang bagus. Terakhir Bang Doli, mengenai rencana pertemuan yang wacananya semakin menguat belakangan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, saya kira itu tadi sejalan, relevan dengan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita akan mengajak semua elemen ya. Apalagi kan Ibu Mega pernah jadi presiden ya, sekarang masih ketua umum partai politik salah satu terbesar di Indonesia. Saya kira penting untuk bisa dibangun komunikasi politik yang intensif ya. Pak Prabowo yang selama ini juga menghormati tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh senior ya, bagus sekali kalau kemudian komunikasi atau pertemuan yang direncanakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu bisa terjadi. Termasuk juga mungkin antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ya. Kemudian dengan ketua umum partai politik yang lain ya, dengan kemarin kan sama Pak Surya Paloh sudah ketemu ya, nanti juga ketemu dengan Pak Muhaimin, mungkin dengan Presiden PKS. Saya kira yang semuanya harus kita bangun komunikasi yang bagus. Jadi itulah pemandangan yang akan kita lihat di depan ini. Mudah-mudahan itu pemandangan yang indah dan kemudian itu yang indah itu yang menjadi modal kita untuk terus maju berkembang sebagai sebuah bangsa 5 tahun ke depan. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 Elit Partai Golkar yang merupakan bagian dari tim kampanye nasional pemenangan Prabowo Gibran, sudah bersama kami. Ini adalah satu keputusan yang sangat tepat
untuk kemenangan bangsa Indonesia.